Tadinya tuh media pakai model pipa gulu banyak seperti ini. Nah, tapi ini kontraktornya udah termasuk oke karena ini pakai 5 atau 6 in ini, saya lupa nih, gede sekali. Ya. Jadi 6 in kan, ini untuk supaya tidak mampet, tidak bampet, lumut dan lain-lain. Kadang ada yang pakai gulu banyak gini, cuman 3 in, cuman 2 in, cari perkara itu. Itu cari perkara. Iya, ini udah, tapi ya tadi bukan jelek. Dulu saya pakai metode ini, gulu banyak. Pipa kuat di chamber, tapi sekarang kita standarnya double wall, ya kan, seperti itu. Karena lebih efisien lagi. Lebih efisien. Sekarang kita bahas ke kolamnya nih. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah ada di kota Surabaya. Surabaya nih kali ini nih. Nah, kebetulan vlog kali ini ada beberapa poin dan edukasi yang sekali lagi teman-teman, mari kita biasakan setiap kita ibaratnya membahas sesuatu, jangan cari kambing hitam, jangan menyalahkan, apalagi menjelekan. Betul. Gitu. Nah, ceritanya adalah sebetulnya di lokasi customer ini di Surabaya, sebelumnya sudah ada kolam koinya. Nah, cuman singkat kata, kolam koi itu secara desain untuk sirkulasi filter, kolam, pemipaan, maintainnya, itu memang ibaratnya masih old style. Sekali lagi, bukan salah ya, karena beberapa tahun yang lalu memang metode ini tuh dipakai Norma dan teman-teman. Ya, saya sedikit flashback, saya memulai hobi koi itu 2010 dengan cara dan dengan pengetahuan saya yang waktu itu apa adanya 2010. 2012 mulai baru bikinin kolam customer. Jadi jeda 2 tahun ini pun saya belajar terus waktu itu. Nah, 2012 juga waktu itu saya belum pakai sistem secara filter maupun secara sistem kolam yang seperti sekarang. Yang kita pakai sekarang. Betul, ya, itu pun juga butuh waktu. Makanya saya tidak pernah menyalahkan. Kebetulan saya ngobrol dengan owner. Memang pembangun kolam ini saya lihat orang lama tapi mungkin belum up to date. Jadi baik pemilihan media, kemudian sistem flow di chamber, sistem sekat di chamber, alurnya dan segala macam itu memang masih old style. Nah, seperti apa kolam awalnya dan filternya nanti Norma tampil. Wah, boleh nih Pak Ade. Ya, nanti supaya teman-teman bisa lihat seperti inilah yang awal. Jadi kita diminta untuk membenari atau memaksimalkan. Tapi sebetulnya yang kemarin pun itu nggak salah-salah amat. Tapi nanti kita akan bahas ada beberapa poin yang kalau bisa buat teman-teman baik penghobi, kontraktor kolam, pembuat kolam, jasa kolam dan lain-lain, jangan dilakukan nextnya. Karena itu nanti akan merepotkan customernya. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu gini Norma. Kamu lihat desain ini lokasi sekitar untuk di lokasi Surabaya, bangunan ini, lokasi ini lux loh, mewah loh. Betul, Ade. Jadi ini konsepnya Eropa, Mediteran, minimalis, tapi yang saya salut salah satunya ini nih Norma nih. Yuk kita bahas sedikit ya. Ini bukan kerjaan kita. Ini kerjaan kontraktornya. Ini acian nih Norma. Acian semen. Kamu tadi mikirnya mesti dikira batu granit atau batu alam gede ya kan? Nah, acian ini kemudian dibikin teksturnya ini nggak rata. Kemudian di finishing pakai cat semprot ini ada warna gelap, ada warna terang. Bisa membentuk seperti seratnya batu alam nih, lihat. Kamu lihat agak jauh. Seratnya kelihatan nggak? Nah, itu tuh. Boleh. Nah, kemudian itu ada variasi listnya, list tali air. Jadi kelihatan mewah banget. Dan ini pekerjaan handmade. Keren loh, keren. Nah, makanya nanti teman-teman lihat waktu kolamnya awal saya visit ke sini hanya menggunakan batu candi seperti ini. Sayang teman-teman nih. Tuh. Berarti kolam awalnya pakai itu ya. Nanti foto video kolam awalnya ditampilin ya. Enggak salah sekali lagi, tapi maksudnya kurang matching. Lebih kita memaksimalkan. Makanya waktu kita disuruh untuk membenarkan dan membongkar, terutama sistem filternya, saya tawarkan juga ke beliau, Pak, estetikanya diganti ya. Seperti ini nanti finishing batu alamnya. Nah,
Ini kan agak matching Norma nih, lihat. Betul. Agak match dengan yang nanti desain estetika. Nah, memang seperti ini kadang kita mesti harus inisiatif teman-teman. Makanya kadang saya kalau diminta visit ke satu lokasi, itu saya tuh pikirkan nggak cuman intern kolamnya, sistemnya, flow-nya dan lain-lain, tapi eksternalnya atau interiornya atau landscape-nya dan lain-lain itu juga saya perhatikan. Maksud saya supaya dalam satu lokasi ini antara kolam, lingkungan, estetika dan sekitarnya itu saling mendukung, saling berkaitan gitu. Nah, yang kedua kita sekarang akan bahas pemilihan media teman-teman. Oke, ini sangat penting juga. Sangat penting. Nanti filter awalnya digambarin ya Norma, sebelum kita bahas nanti mengenai filternya. Ada beberapa media yang sangat-sangat saya tidak rekomendasi sekali. Oke. Gitu. Tapi sekali lagi kalau tetap ada yang mau pakai, monggo. Tapi intinya kalau saya suruh pakai ini, mending saya nggak pakai. Udah. Nah, yang pertama nih yang paling ini nih, batu zeolit. Nih, seperti ini nih, Norma. Nih, batu ini tidak memiliki pori-pori. Ini entah pecahan batu apa, bentuknya juga tajam. Ya, makanya harus dikasih karung media seperti ini biar dia nggak lari kemana-mana. Ini bukan kayak kapur ya kok? Nah, bukan sih, ini kayak batu alam, kayak batu apa sih ini pecahan ini. Ini dulu saya 2010 pakai ini, udah lama banget enggak? Bayangin 2010 ini udah 2023, udah 13 tahun. Masih ada yang pakai beginian, coba bayangin. Ya, tapi sekali lagi mohon maaf, bukan saya mau menjelek-jelekan ya, sekali lagi ini edukasi. Nah, apa yang fatal dari batu zeolit ini sifatnya hanya mengikat. Ingat-ingat teman-teman, mengikat. Mengikat amoniak, mengikat kotoran. Namanya mengikat, suatu saat kalau dia udah istilahnya vlogging atau udah over, dia akan rontok balik ke kolam dalam jumlah besar. Nah, itu yang itu bahaya sekali. Tiba-tiba apa gejalanya? Kolam sakit massal, satu kolam ikan tiba-tiba mati, satu kolam tiba-tiba ikan bermasalah. Salah satunya karena ini. Dan ini difungsikan sebagai media biologis. Padahal media biologis itu adalah nyawa utamanya di sebuah sistem ekosistem filter. Malah pakai zeolit. Nah, yang kedua nih teman-teman, catatan penting nanti ditulis ya, biar teman-teman melalui video ini bisa belajar sama-sama. Sekali lagi, bukan saya mau bermaksud menggurui, tapi saya hanya berbagi. Mumpung ada case-nya. Mumpung ada case-nya. Nah, ini nggak boleh digarem, Norma. Jadi kalau mau pengobatan garam, ini harus diangkat semua dulu sebelum penggareman. Karena kalau ini digarem, kena garam, dia rontok semua, amoniak, nitrit apa, balik ke kolam. Makanya ini saya sering tanya nih, kalau ada kolam customer bermasalah, mau dibom garam satu kolam, saya tanya media biologisnya pakai apa? Bukan saya mau kepo atau mau sok tahu, saya tanyain kalau zeolit jangan. Zeolitnya keluarin dulu. Daripada gitu, kenapa-kenapa ke ikannya. Nah, yuk kita bahas selanjutnya. Ini bioball. Bioball ini dulu bisa berfungsi sebagai mechanical sekaligus biologis. Dan ini untungnya bioball yang model golf yang bagus. Ada yang modelnya kayak rambutan yang lebih murah. Ini yang model golf. Tapi ini juga sudah nggak efektif teman-teman. Artinya kalau teman-teman mau pakai media ini harus sering dibersihin, harus sering diangkat. Titik gitu loh. Jadi ini juga nantinya kita nggak akan pakai lagi. Ya kan? Nah, ini oyster ini tadinya tuh dicampur. Jadi satu chamber itu ada zeolit, ada bioball, ada oyster. Jadi satu. Jadi satu. Itu juga sebetulnya kurang tepat teman-teman. Mestinya fungsi dari tiap chamber itu harus dipisah-pisah. Mekanik yang di mana di depan kita nanti akan jelaskan di belakang ya. Tapi intinya ini saya masih kadang pakai untuk customer-customer yang memang kepengen media biologisnya tidak terlalu mahal. Biasanya ini dikombinasikan dengan batu apung. Ya, kasih catatan ya, batu apung, bukan batu gombong, bukan lava rock, bukan batu bata ya. Batu apung, saya masih rekomen kalau itu. Tapi tetap itu juga harus sering dibersihkan. Tapi nggak sering-sering amat sih, nggak seperti kayak bioball sama zeolit ini. Nah, yang terakhir nih, mechanical-nya sebetulnya sudah benar. Mechanical-nya ini pakai sikat brush, dan ini sikat brush ini yang mahal loh ini Norma. Ini dibandingin yang kita pakai standar putih ini lebih bagus. Lebih bagus ini? Ya, ini kayaknya satunya ini bisa 70.000 atau berapa ya, atau lokal ini berarti? Kalau yang kita biasa pakai antara 40 sampai 45.000. Ini sampai 2 kalinya nih. Tapi saya agak kurang lupa ya, jadi maaf teman-teman, kadang kalau nanya harga dan lain-lain, bukan saya kadang kalau nyebut salah atau apa itu mau naikin atau mau rendahin kan nggak hafal. Kadang item-item begini kan sudah ada bagiannya, di kita sudah ada bagian pembelian juga. Nah, kemudian mechanical yang lain lagi adalah jet mat. Nah, memang tapi jet mat ini masih pakai jet mat yang lokal. Nah, apa sih kekurangan jet mat lokal ini? Satu, kalau di tangan ini sakit Norma. Nih, kamu pegang nih coba. Tajam loh, hati-hati. Jadi saat waktu habis dibersihin, masangnya lagi,
Kalau nggak hati-hati, kadang tangan ini bisa sakit juga, Bisa perih. kegores ya? Nah, ini pun kalau semakin lama, dia semakin rantas nanti cepmet ini. Oh, lama-lama kalau yang Lama-lama lama itu rampas. makin bisa apa ya, Ko? Rontok gitu ya? Hancur, rampas. Nanti kalau waktu diangkat kemudian prol, tapi sekian tahun kemudian. Oh, ini kan oke. baru 6 bulan, jadi masih bagus. Tapi nanti saya coba akan jelaskan ke customer, mau diganti atau mau tetap pakai yang lama. Oke. Kalau yang import itu sampai long term, kita pernah paling lama itu hampir 10 tahun. 10 Tidak tahun. rusak, tidak getas, tidak rantas. Dan masih ulet ya, Ko? Betul, masih ulet. Nah, tataan filternya udah bener nih sebetulnya, bagus nih. Pakai plastik seperti ini. Nah, jadi itulah teman-teman, saya bahas dulu kekurangan-kekurangan kolam ini di awal, termasuk pemilihan isi medianya. Nih, tadinya tuh media pakai model pipa gulu banyak seperti ini. Nah, tapi ini kontraktornya udah termasuk oke karena ini pakai 5 atau 6 in ini, saya lupa nih, gede gede sekali. itu, ya. Jadi 6 in kan, ini untuk supaya tidak mampet, tidak bampet, lumut dan lain-lain. Oke. Kadang ada yang pakai gulu banyak gini, cuman 3 in, cuman 2 in, cari perkara itu. Itu Cari riskan perkara. banget. Iya, ini udah, tapi ya tadi Oke. bukan jelek. Dulu saya pakai metode ini, gulu banyak, pipa kuat di chamber, tapi sekarang kita standarnya double wall, Pakai ya kan, double seperti wall. itu. Karena Yuk, lebih efisien lagi. lebih efisien. Sekarang kita bahas ke kolamnya nih. Sebelum kita ke filter yang terakhir, yang mungkin teman-teman paling seru kan, bahas filter kan. Nah, air terjun yang lama ini nanti Norma tampilin. Jadi waktu itu yang paling atas doang, langsung kaca keluar. Jadi jatuhnya air terjun ini terlalu tinggi. Sampai ke atas, Sampai ke paling air atas level kolamnya yang awal. itu ya? Kayaknya tadi saya lihat kacanya ya, di mana ya? Itu di bawah? Mana? Nah, ini teman-teman. Nah, dan ini bahaya sekali teman-teman, kaca sepanjang ini, sebesar ini, namanya outdoor, kena panas, kena apa segala macam. Kalau sampai pecah, terus jatuh ke kolam, melukai koinnya kan intinya jangka panjangnya bahaya. Makanya air terjun juga kita revisi, kita jadiin 3 level trap seperti ini, Norma. Sehingga nanti, ini belum final, nanti kita akan finishing lagi. Air terjun yang paling bawah ini nanti jatuhnya level ke airnya itu dia soft. Nggak terlalu tinggi, Nggak terlalu kena angin, ini kan outdoor nih, kena angin segala macam juga dia bisa jatuhnya air terjun ini bisa lebih rapi, lebih bagus. Oke. Yang kedua, nggak terlalu berisik, kemarin kan berisik, gitu. Yang ketiga, untuk goyangan air di filter ini, di kolam area ini, dia bisa lebih tenang. Oke, Bisa jadi bisa lebih jernih. menikmatin juga ikannya. Betul, gitu. Jadi nanti di sini kita mau isi sikat brush boleh, mau isi jet mat boleh. Makanya nanti rencananya jet mat yang lama itu saya pakai di sini aja. Oke. Ya kan, nanti yang di situ pakai jet mat yang baru, yang import. Tapi nanti sekali lagi saya sampaikan. Jadi teman-teman kalau menemui customer yang memang, saran saya nih ya buat Oke. teman-teman sesama kontraktor, kalau memang customernya itu budgetnya ada, kita sampein dulu. Oke. Pede aja, Pak mahal Pak, nanti customernya apa mau, sampein aja dulu. Oh. Kalau masalah nggak mau ya sudah, kita pakai yang lama. Oke. Kalau mau kan nantinya buat si customer juga lebih Lebih nyaman juga Tuh, buat contoh kedepannya. Norma, Oke. kalau saya pengen cari-cari, saya waktu itu suruh benerin kolam atau renovnya nggak mau, saya bongkar total. Oke. Betul nggak? Betul. Tapi saya lihat konstruksinya bagus Pak. Udah berhubung konstruksinya udah bagus. Betul, dindingnya Cakep. bagus. Oke. Air terjun yang utama oke, masih kita pertahankan. Jadi bagian-bagian yang masih kita pertahankan jangan dihancurin juga dong. Kan itu mubazir gitu loh. Tapi dasar kolam tuh lihat, kita pemipaan kita tata ulang. Terpaksa kedalaman kolamnya agak sedikit lebih pendek, tapi nanti untuk sistem flow-nya, bottom drain, arus, aerator, kemudian skimmer dan lain-lain, ini nanti sudah paten. Mantep lah ini, mantep. Cakep, cakep, cakep. Gitu. Cakep, cakep. Ya, yuk kita lihat dari sudut sana, Norma. Boleh nih, Pak. Misi. Ya. Yuk, awas. Oke. Hati-hati awas, jangan pol-pol. Ini bagian filternya ya, Pak? Yes. Nah, waktu saya kesini juga saya waktu itu ngomong, waduh, ini ketutup terpal ya. Ini decking kayunya dan finishing kayunya bagus loh, Bang. Dia ngaturnya pakai plat, itu kemudian ada railnya, ini platnya rapi, udah bagus. Sebetulnya secara estetika tidak terlalu fatal, tapi waktu itu nanti tampilin lagi Boleh. kondisi chamber filter yang lama. Kita lihat yang sekarang nih, tuh. Sekatnya, rapinya beda, dan nanti kalau ini sudah jadi, kita juga nanti akan videokan juga. Nanti flow airnya dari step per step chambernya ini akan kelihatan flow-nya. Berarti alur-alurnya itu lebih Yes, kelihatan. contoh ini satu ini nanti mechanical, sikat Oke. brush. Yang kedua jet mat, Ini jet yang ketiga biologis, keempat biologis. Oke. Ya, biologisnya yang kecil ini sudah oke BioCube. Nanti yang gede ini kita nanti lagi pikirkan mau pakai apa. Ya kan, di sana nanti pakai jet mat yang lama seperti itu. Nah,
nanti flow-nya ini jelas, dan ini kita juga udah bikinin yang baru. Ini ada yang namanya BD stopper dan skimmer stopper. Jadi kalau mau backwash besar, kita bisa tutup ini. Jadi aliran kolam, aliran dari bottom drain, dari skimmer yang menuju ke filter berhenti. Sehingga yang di backwash itu nanti hanya chamber ini. Area chamber. Kita semprotin dari atas, udah running, baru ini buka-buka lagi jalan. Ini pun kita bikinin rail, namanya BD stopper atau skimmer stopper. Nanti ada pipa satu lagi masuk, blung. Gampang. Lebih gampang lagi. Iya. Nah, sistemnya nanti dari pindah chamber per chambernya seperti standarnya Blast itu namanya flow up. Dari bawah naik ke atas, luber ke filter samping, dari bawah ke atas, luber filter samping, dan seterusnya sampai output balik lagi. Nah, oke, sekarang kita bahas maintain-nya, Norma. Maintain ini hanya di area backwash ini, beda sama yang sebelumnya. Oke, ya, kemarin orang beliau cerita, waduh Pak, ini kalau mau bersihin, mau buang air atau apa, harus ngumpetin ini, pipa ini harus di ini, harus di itu, harus ini, harus itu. Wih, ribet banget ya. Ribet banget akhirnya. Nah, ini kalau habis ini kita tinggal cabut-cabut pipa begini aja nih. Nanti semua kontrol di sini. Semua kontrol di sini. Ini satu ini mechanical brush, dua ini mechanical jet mat, tiga ini nanti entah biologis entah apa, empat masih biologis, 5 air bersih. Oh, ini dibikin reel juga ya? Iya, bikin reel, masukinnya supaya gampang nyarinya. Jadi ini bisa teman-teman pakai buat mungkin teman-teman kontraktor pun. Saran saya, kalau ini kan 1 meter lebih nih kedalamannya Norma. Jadi ini kolam plus filter ini totalnya hampir 15 ton. Kalau kolam aja ini mungkin sekitar hampir 11 lah. Ini filternya ini sekitar 4 kubik kurang lebih. Jadi totalnya kolam, filter, terus kemudian air terjunnya itu kan tampungannya cukup gede juga tuh. Kurang lebih plus minus 15 ton. Dan itu nanti semua kita bikin sesuai dengan standarnya Blast. Double wall ini baru double wall yang awal. Nanti kita kebetulan keluar double wall yang keduanya sedang dicetak di luar. Oke, yang ini khusus dicetaknya di dalam ya? Ini di dalam supaya rapi. Nanti yang kedua baru kita cetak di luar, kita mel istilahnya atau apa, baru kita tempelin. Kalau dicetak di dalam dua-duanya, satu bagian yang dalam sisi kanan kirinya nggak bisa rapi. Seperti itu. Nah, mungkin ini teman-teman sampai di sini. Jadi semoga buat teman-teman baik yang penghobi mau bikin kolam sendiri atau mungkin teman-teman sesama kontraktor pun, inilah yang kita bisa sharing dan edukasikan. Semoga dengan apa yang tadi saya sharingkan ini, sekali lagi bukan bermaksud mau menjelekkan satu sama lain, tapi bisa menjadi sarana belajar dan kita sama-sama untuk bisa meningkatkan bagaimana sih filter sekarang yang ideal untuk kolam koi, bagaimana sistem maintenance-nya yang mudah untuk customer, bagaimana sih yang aman untuk ikan-ikan koi kesayangan. Makin ke sana ini kita harus mau upgrade, harus mau belajar terus. Makanya kan kita selalu ngomong, saya waktu meeting dengan tim Blast, saya ngomong kita udah 13 tahun. Tapi visi misinya apa? Baru mulai. Artinya kalau baru mulai, saya pun harus terus belajar. Wah, Blast ini sekarang udah paling bener. Enggak, saya masih belajar terus, tapi saat ini yang terbaik seperti ini. Nanti ke depan kalau ada sistem atau apa yang lebih baik lagi, kita pasti kembangin. Ya kan, seperti itu ya. Jadi semoga melalui video ini teman-teman kita bisa ambil sisi positifnya. Nanti desain kolamnya juga udah jadi Norma, bisa ditampilin. Ya, mungkin ini tadi saya nanya sama Mas Agung dan tim, perkiraan 2 mingguan lagi lah ya Mas Agung ya, mungkin ya, udah bisa running ya. 2 mingguan udah running, nanti kita akan vlog setelah jadi dan running. Keren ya pasti. Cakepnya, bakal ditunggu-tunggu ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you